Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Yuju Evi Lusiani. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang proses simulasi dengan menggunakan CAMCAD, khususnya untuk CAMCAD yang versi 7.1.5. Adapun alat-alat yang akan kita simulasikan pada kesempatan kali ini adalah alat-alat penunjang di dalam industri kimia. Di antaranya ada pompa, valve, kompresor, dan juga expander. Kita langsung saja ke alat yang pertama, yaitu pompa. Pompa di dalam CAMCAD biasanya disimbolkan dengan gambar seperti ini. Kemudian di dalam CAMCAD ada suatu keterangan bahwa pompa ini merupakan suatu unit operasi yang digunakan untuk meningkatkan tekanan dari aliran liquid. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa pompa itu fungsinya adalah selain untuk melakukan atau mengalirkan fluida dari titik satu ke titik yang lain, transportasi fluida tersebut mengakibatkan adanya kenaikan tekanan, di mana fluida yang dialirkan oleh pompa itu biasanya fluida yang berfase liquid atau cairan. Kemudian selain ada pompa, ada juga valve. Kalau valve untuk di dalam CAMCAD itu disimbolkan dengan gambar seperti ini, kemudian ada suatu keterangan. Valve di sini merupakan suatu unit operasi yang digunakan untuk mengurangi tekanan atau menurunkan tekanan secara adiabatis. Itu adalah fungsi dari valve, di mana valve di sini bisa digunakan untuk yang berfase liquid ataupun berfase gas. Nanti kita akan simulasikan untuk kedua fase tersebut jika menggunakan valve. Kemudian untuk yang berfase gas itu bisa menggunakan kompresor dan expander, di mana kompresor itu digunakan untuk yang terjadi proses kompresi. Kompresi di sini artinya adalah kenaikan tekanan. Jadi untuk menaikkan tekanan dari suatu gas itu kita bisa menggunakan kompresor dengan simbol kompresor di dalam CAMCAD itu adalah seperti ini. Lawannya atau kebalikannya dari kompresor itu adalah expander, di mana kalau expander di sini adalah digunakan untuk terjadinya proses ekspansi. Ekspansi berarti volumenya semakin besar. Ketika volumenya semakin besar, maka tekanannya akan semakin rendah. Artinya, expander di sini digunakan untuk menurunkan tekanan dari suatu gas. Jadi, makanya simbol dari expander itu seperti ini. Dari kecil ke besar. Artinya dari volume yang kecil menjadi volumenya semakin besar karena terjadinya ekspansi. Ekspansi adalah pembesaran volume. Dengan kata lain, ketika volumenya semakin besar, maka tekanannya semakin kecil atau menurunkan tekanan. Kalau dikompresi, kompresi di sini adalah dari volume besar ke volume kecil. Ketika volumenya kecil, maka di situ tekanannya besar. Mengapa demikian? Karena hubungan antara tekanan dengan volume, P dengan V, itu adalah berbanding terbalik. Oke, jadi ini yang akan kita simulasikan di dalam CAMCAD. Kita langsung saja ke simulasi di dalam CAMCAD yang nantinya kita akan melakukan simulasi ini. Jadi pompa, di mana pasti ada aliran masuk dan aliran keluar. Ingat, kalau pompa di sini berarti akan yang dialirkan itu adalah liquid. Kemudian valve, di sini ada dua valve-nya yang bisa kita gunakan, yaitu untuk yang fase liquid dan fase gas. Kemudian untuk kompresor dan expander, pasti keduanya merupakan fase gas yang bisa disimulasikan. Kalau misalkan di situ fasenya adalah liquid, nanti pasti akan ada warning. Kita langsung saja ke simulasi di dalam CAMCAD-nya, di mana untuk simulasi di dalam CAMCAD nantinya kita akan melakukan simulasi yang seperti ini. Jadi ada pompa, valve, kompresor, dan expander. Ini akan kita simulasikan, kita bisa langsung Ctrl N ya, kalau misalkan ada yang pernah kalian buka sebelumnya di dalam lembar kerja sebelumnya, mungkin bisa di Ctrl N, kemudian ini tidak kita save. Atau kalau tidak di Ctrl N, misal kalian membuka dari awal, berarti tinggal di klik 2 kali pada shortcut di desktop kalian masing-masing.
Oke, kita mulai dari awal di sini. Nah, untuk lembar baru di sini, yang pertama perlu kita lakukan dalam memulai suatu CAMCAD adalah kita perlu menentukan engineering units-nya atau satuan yang ingin kita gunakan. Misal saya ingin menggunakan engineering units yang dalam Common SI. Jadi menggunakan satuan SI yang umum dengan satuan suhunya adalah Celsius, kemudian tekanannya dalam bar, masanya adalah kilogram. Oke, kita bisa oke. Kemudian setelah engineering units kita tentukan, langkah yang kedua adalah langkah selanjutnya adalah memilih komponennya. Dalam memilih komponen di sini saya ingin memilih komponen yang bisa dibedakan antara fasenya, fase gas dan fase liquid pada suhu kamar. Contohnya adalah mungkin water, ya. Kalau air pada suhu kamar kan fase liquid ya. Kita bisa enter atau kalian klik 2 kali di sini di waternya ya. Ketika sudah di enter, kemudian pasti akan tertambahkan di selected komponennya. Setelah itu, mungkin yang bisa kita tambahkan lagi adalah hidrogen ya. Hidrogen atau nitrogen atau yang lainnya yang memang di situ berfase gas ya. Pada kondisi kamar maksud saya. Hidrogen. Kita bisa memilih hidrogen pakai Y ya di sini. Hidrogen. Nah, kalau sudah ada di sini bisa kita klik 2 kali atau kita enter ya. Kalau sudah tertambahkan semua di sini bisa kita oke. Kemudian di sini pasti akan ada pemberitahuan tentang thermodynamic result-nya. Kita oke. Kemudian di sini sudah disarankan bahwa termodinamika yang disarankan oleh model ya, model dari key value-nya yang disarankan oleh CAMCAD itu adalah yang Raoult's Law. Tapi kita bisa mengubahnya, jika kita ingin mengubah mungkin bisa menggunakan Penck-Robinson ya. Kemudian setelah itu di enthalpy modelnya juga pasti akan ikut berubah. Lalu kita oke. Kemudian di sini ada warning, ternyata water dengan hidrogen itu adalah karena kita memilihnya tadi miscible, maka kita perlu mengubah karena hidrogen dengan water di situ tidak miscible. Jadi bisa pilih yang immiscible. Oke, kemudian di oke. Setelah itu kita melakukan atau menggambarkan PFD-nya. PFD-nya adalah dengan fit ya, kita bisa drag ke sini, kemudian ada produk, kita drag ke sini. Nah, yang akan kita simulasikan pertama itu adalah alat pompa. Jadi kita bisa search di sini pompa. Nah, ini ada alat pump. Nah, ketika kita mau ngeklik pump, di sini ada keterangan. This unit of, jadi unit operasi ini digunakan untuk meningkatkan tekanan dari suatu aliran liquid, seperti itu. Jadi kalian misalkan masing-masing alatnya tidak tahu fungsinya untuk apa, di situ biasanya sudah ada keterangannya di dalam CAMCAD ya. Ketika kalian ingin mengeklik tiap alatnya, di situ pasti akan muncul suatu keterangan bahwa alat itu digunakan untuk apa, pada kondisi apa. Biasanya ada seperti itu ya. Seperti ini adalah kinetic reaktor, di mana kinetic reaktor biasanya di situ ada disebutnya untuk PFR dan juga CSTF, seperti itu. Kita bisa gunakan pump ya, di sini bisa kita drag, kemudian pindahkan ke sini. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita memilih alat dan juga alirannya, maka kita bisa menghubungkan ya antara aliran yang masuk ke dalam alat dan aliran yang akan keluar dari alat. Ingat, yang titik pink ini atau yang merah ini kita hubungkan dengan yang biru dongker ini, kemudian yang pink pasti berhubungan dengan yang biru dongker. Setelah itu baru kita bisa memasukkan properti dari atau kondisi operasi dari tiap alirannya. Kita bisa klik 2 kali di aliran fit ya. Kemudian kita masukkan
suhu, misalkan kita inginnya suhu dari 70 derajat Celcius, kemudian dengan tekanannya 1 bar, mungkin ya. Misalkan seperti ini, kemudian ingat kalau di sini pompa berarti yang akan kita alirkan adalah water ya, bukan hidrogen. Jadi kita bisa masukkan misal laju alir mass rate dari waternya misal adalah 100 kg per hour. Setelah itu kita bisa flash untuk mengetahui vapor fraction-nya di situ fasenya apa. Nah, di sini ternyata fasenya masih liquid ya. Kalau misalkan di sini saya kasih 5 bar, kemudian kita flash lagi, nah ternyata fasenya tetap masih liquid dengan suhu 70 derajat Celcius ya. Kemudian kita oke. Setelah itu kita masuk ke alatnya. Jadi bisa diklik 2 kali dari pompanya itu. Nah, ingat pompa tadi fungsinya untuk meningkatkan atau menaikkan tekanan. Berarti yang bisa kita isi adalah outlet pressure-nya. Jadi di sini tadi dari tekanan 5 bar, kita misalkan ingin menaikkan menjadi 25 bar, misalkan seperti itu. Kita bisa tinggal oke, kemudian setelah itu bisa kita run. Ya. Nah, di sini sudah selesai run-nya, kita bisa lihat bahwa awal alirannya adalah 70 derajat Celcius, 5 bar, dengan flow rate-nya adalah 100 kg per hour untuk water. Kemudian di aliran keluarnya, di sini bisa dilihat 70,0988 derajat Celcius, tekanannya menjadi 25 bar. Jadi dengan tekanan diubah dari 5 bar menjadi 25 bar, 5 kali lipatnya, ternyata kenaikan suhunya adalah sekitar 0,0988 derajat Celcius. Dengan rate-nya untuk water tetap 100 kg per hour. Jadi itu untuk pompa ya. Kalau misalkan di sini tadi yang diisi adalah bukan water tapi hidrogen, kita lihat pasti nanti akan ada warning. Di sini 0 ya, misalkan waternya ternyata kalian salah isi, misalkan di hidrogennya yang kalian isi menjadi 100 ya. Jadi hidrogennya 100, kemudian di flash. Nah, ternyata untuk 70 derajat Celcius tekanan 5 bar, fasenya itu adalah gas untuk hidrogen. Kemudian kita oke, setelah itu kita bisa run ya. Nah, di sini pasti ada warning bahwa inlet stream-nya itu mengandung vapor. Nah, itu tidak akan bisa dihitung oleh ChemCat karena tidak sesuai dengan fungsi dari alat tersebut. Seperti itu, ya. Nah, pasti di sini warnanya juga akan berubah menjadi kuning seperti ini. Ini tandanya alat tersebut memiliki error dari salah satu inletnya atau feednya yang dimasukkan ke dalam alat tersebut. Seperti itu, ya. Itu adalah pompa. Nah, sekarang kalau untuk valve itu seperti apa? Nah, untuk valve itu dengan ini yang sama, dengan komponen yang sama, termodinamika yang sama, kita bisa membuatkannya dalam satu lembar kerja ya. Bisa kita masukkan valve, kemudian kita buat untuk aliran feed dan juga aliran produk ya. Kita simulasikan dulu untuk yang pertama. Jadi untuk yang fase gas ya, fase gas terlebih dahulu. Tadi fungsinya dari valve itu untuk apa? Kalau lupa kita bisa ngecek lagi di sini. Tinggal diarahkan ke valve, di sini pasti akan ada keterangan bahwa unit operasi dari valve ini itu digunakan untuk menurunkan tekanan secara adiabatis. Kita bisa hubungkan dari titik yang berwarna merah ini ke warna biru dongker, kemudian setelah itu kita isikan, misal seperti tadi ya, 70 derajat Celcius, 1 bar, atau 5 bar ya tadi ya, 5 bar, kemudian air, misalkan air dulu deh, adalah 100 kg per hour. Setelah itu kita flash. Nah, di sini
kita bisa oke, kemudian di valve-nya kita bisa klik 2 kali, outlet pressure atau pressure drop atau dew point-nya atau bubble point. Di sini kita bisa memilih mana yang bisa kita pilih, ya, yang ingin kita isi maksudnya. Jadi yang diisi tidak perlu semuanya, hanya salah satu saja, ya, hanya salah satu saja yang perlu kalian isi. Misalnya yang ingin saya isi itu adalah outlet pressure, maka dari tekanan 5 bar tadi ingin saya turunkan menjadi 1 bar. Maka kita bisa oke, kemudian kita bisa run. Nah, run-nya agar tidak ke run semua, karena tadi sebelumnya sudah ada alat yang kita gambar, ya, yang kita simulasikan, maka kita bisa blok untuk aliran ini. Kita blok, kemudian kita pilih run, kemudian run steady state. Ingat yang kita pilih adalah steady state, karena sebenarnya ada run steady state, ChemCat untuk yang kasus steady state, dan ada ChemCat yang dinamik. Ya, ketika dynamic ChemCat itu biasanya digunakan ketika kita ingin mengetahui perubahan setiap waktu dari suatu variabel yang biasanya nanti hubungannya dengan pengendalian proses. Ketika dikendalikan proses itu, bagaimana perubahannya setiap waktu, seperti itu. Nah, yang kita simulasikan pada kesempatan kali ini itu adalah masih terbatas di ChemCat yang untuk steady state, seperti itu. Kemudian kita pilih yang run selected unit operation. Jadi kita pilih ini, sehingga yang akan terun itu hanya alat ini saja, ya, yang kita blok saja. Kalau yang tidak diblok tidak akan ikut terun. Nah, di sini sudah selesai, ya, run finish. Maka di sini bisa dilihat bahwa untuk aliran masuknya dari 70 derajat Celcius menjadi 5 bar, dia aliran keluarnya akan menjadi 70,0783, tekanannya 1 bar, gitu, ya. Ini untuk yang apa tadi, water, ya. Ya, untuk water. Kemudian kalau kita ingin mengubah ini menjadi gas atau hidrogen tadi, kita bisa Ctrl C, blok dulu, kemudian kita Ctrl C, kemudian bisa Ctrl V, sehingga semua alat ini sudah bisa kita copy, ya, sehingga selanjutnya bisa kita ubah bahwa yang ingin kita simulasikan bukan water, tetapi hidrogennya. Dengan kondisi yang sama, kita bisa flash, ya. Nah, di sini kita bisa oke. Setelah itu tekanannya juga sama, ya. Tekanan yang ingin dicapai setelah masuk ke valve adalah menjadi 1 bar. Kita bisa blok, kemudian kita pilih run steady state, run selected unit operation. Nah, di sini sudah selesai. Kita bisa lihat bahwa dari 70 derajat Celcius 5 bar untuk hidrogen, ya, ketika masuk ke dalam valve, dia akan suhunya akan turun menjadi 69,9863 karena tekanannya diturunkan menjadi 1 bar, seperti itu, ya. Ini adalah untuk valve yang bisa kita simulasikan, di mana valve digunakan untuk menurunkan tekanan secara adiabatis. Sedangkan untuk pompa adalah untuk menaikkan tekanan pada liquid, ya. Kemudian setelah ada pompa dan juga valve, kita bisa melakukan simulasi untuk kompresor dan expander. Kompresor di sini bisa kita lihat alatnya. Nah, ini ada kompresor, ya, kita pilih. Kemudian nanti kita akan melakukan simulasi expander, kita pilih juga biar sekalian. Kemudian fit, ya, fit untuk kompresor dan produk dari kompresor. Kemudian untuk expander kita pilih juga fit dan juga produk, ya. Nah, kemudian kita bisa pilih di sini untuk menghubungkan, ya, antara fit terhadap alatnya, kemudian dari alat ke aliran keluar atau produknya. Kemudian di expander juga sama,
feed, kemudian ke aliran produknya. Jadi ingat ya, yang dihubungkan itu adalah pink atau merah ke donker gitu. Nah, ini kalau misalkan belum sesuai, belum rapi, bagaimana? Kalian bisa menggunakan klik pada aliran yang ingin kalian rapikan, kemudian kalian bisa klik tanda panah atas bawah di keyboard kalian. Sehingga di sini pasti akan menyesuaikan. Kalau belum juga, di sini kalian bisa menyesuaikan ini tanda garisnya, ada tanda titik-titik, kemudian setelah ada tanda panah ke atas ke bawah, kalian tinggal drag sesuaikan. Nah, itu sudah rapi ya. Begitu pula yang di sini, ini bisa kalian klik pada garisnya, kemudian kalian geser dengan ketika sudah berubah menjadi tanda panah ke kanan dan ke kiri, kita bisa atur ya sampai dia lurus. Oke, kalau sudah seperti ini, ingat untuk kompresor dan expander itu untuk mengalirkan atau mengubah tekanan dari suatu gas ya. Selain dia mengalirkan, dia juga mengubah tekanannya. Untuk kompresor terlebih dahulu, kita bisa isi di sini suhunya adalah sama mungkin ya kayak yang tadi 70 derajat Celcius. Tekanannya itu adalah karena ingin kita kompres, maka misal dari tekanan 5 di sini yang ingin kita tekan karena kompresor berarti hidrogen ya. Dengan laju alirnya tetap 100. Kemudian kita flash, kita lihat pada 70 derajat Celcius, tekanan 5 bar, fase dari hidrogen di sini adalah fase vapor atau gas ya. Di sini bisa kita oke. Kemudian kompresornya kita bisa klik 2 kali, kemudian kita bisa isi. Pressure out-nya misal kita isi adalah tekanan yang kita inginkan itu adalah 25 bar. Ya, dari 5 bar ingin kita kompres menjadi 25 bar. Nah, ketika di dalam kompresor maupun expander nantinya, itu tidak hanya tekanan yang ingin kita isi, tekanan yang kita inginkan yang kita isi, tapi kita juga perlu mengisi efisiensi, ya, efisiensi dari kompresor ataupun expander yang akan kita gunakan. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa pilihan ya, mode operationnya. Di sini kita bisa lihat apa saja yang ingin diinputkan. Nah, di sini kita bisa memilih yang ingin kita inputkan adalah output pressure dan efisiensi, atau kita ingin menginputkan actual work-nya, kerja aktualnya dan efisiensi, atau payout terhadap P-in, perbandingannya terhadap efisiensi, ataupun payout dan actual work-nya. Jadi di sini bisa kalian pilih salah satu. Kalau tadi yang kita pilih adalah yang 0, berarti kita perlu menginputkan tekanan keluar dan juga efisiensi. Misal efisiensi yang umum itu adalah 75%. Nah, ketika persen, di situ jangan kalian tulis 75%, tapi tulislah 0, jadi 0,75. Seperti itu ya. Lalu setelah itu kalian oke. Nah, setelah itu ingat di blok terlebih dahulu, kemudian run, kemudian pilih yang run steady state, pilih yang run selected unit operation. Kita tunggu. Nah, ternyata sudah selesai. Di sini kita bisa lihat bagaimana suhu dan tekanan dari masing-masing aliran. Untuk aliran feed yang 70 derajat Celcius, 5 bar. Untuk hidrogen ya, di sini akan masuk ke dalam kompresor sehingga tekanannya dinaikkan menjadi 25 bar dan suhunya juga ikut menjadi naik, yaitu 335,8683 derajat Celcius dengan rate-nya tetap ya. Itu adalah untuk kompresor. Sekarang kalau expander bagaimana? Kalau expander di sini kita isi, kalau expander kan berarti menurunkan tekanan. Misalkan di sini 70 derajat Celcius, untuk tekanannya 25 bar. Pasti di sini 300-an tadi ya. 300-an derajat Celcius, tekanannya 25 bar.
untuk hidrogen 100 kg per jam ya. Kemudian kita flash. Nah, di sini fasenya adalah vapor, kemudian bisa kita oke. Kita klik 2 kali pada expandernya. Nah, sama persis kan ya seperti yang tadi, kita bisa memilih mode operasinya tergantung dari yang diketahui di dalam komponen atau alat yang akan kita simulasikan, seperti itu. Ya, jadi di sini misal yang ingin kita simulasikan itu adalah ketika kita ingin tekanan yang keluar yang kita atur itu menjadi 5 bar misalkan dengan efisiensinya tetap seperti tadi yaitu 75% ya. Maka kita bisa oke. Setelah itu ingat di blok terlebih dahulu ya, kemudian kita pilih run, kemudian run steady state, kemudian run selected unit operation. Nah, di sini sudah selesai. Kita bisa lihat di sini bahwa dari 300 derajat Celcius 25 bar, maka dengan masuknya ke dalam expander di sini tekanannya diturunkan menjadi 5 bar dan suhunya juga ikut turun menjadi 142,3847 derajat Celcius. Nah, itu adalah beberapa simulasi yang bisa kita lakukan terutama untuk alat penunjang di dalam industri kimia. Nah, sekarang kalau misalkan tadi pompa kita coba masukkan di sini harusnya liquid, tetapi tadi yang kita masukkan adalah hidrogen yang berupa gas, ternyata dia tidak bisa. Sekarang bagaimana kalau misalkan di sini untuk yang salah satu aja ya, kompresor, jika kita salah memasukkan, misalkan di sini hidrogennya 0, tapi waternya yang kita isi 100, kita flash. Nah, di sini fasenya kan adalah liquid. Kemudian kita oke, kemudian kita bisa blok dan kita run. Coba apa yang dikomentari oleh ChemCat. Nah, di sini ada warning ya. Liquid present in compressor inlet. Jadi ada liquid di dalam aliran inletnya, makanya dia tidak bisa. Sehingga di sini pasti akan berwarna kuning juga. Itu artinya ada error ya dari atau ketidaksesuaian dari properti yang masuk ke dalam alat tersebut terhadap fungsi dari alat tersebut. Jadi tidak bisa dilakukan simulasi. Ya, jadi perlu diperhatikan dalam memilih alat, kemudian fasenya seperti apa, itu perlu menjadi pertimbangan agar kita bisa menentukan alat apa yang akan kita gunakan sesuai dengan bahan yang akan kita simulasikan, seperti itu. Ya, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya nanti kita akan membahas tentang heat exchanger. Jadi heat exchanger di dalam simulasi ChemCat itu akan seperti apa nanti akan kita bahas di video berikutnya. Semoga bisa dipahami dan dimengerti dengan baik dan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.